Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah project Big Data Analytics dari Kimia Farma dan juga Rekomen Academy dengan judul Analysis of Kimia Farma's Business Performance dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Al-Kafi Semanglangi. Saya adalah seorang data analis. Saya merupakan lulusan Teknik Elektro dari Universitas Muslim Indonesia dan saya juga telah mengikuti Data Science Bootcamp di Perwudika Digital Technology School. Saya menguasai beberapa skills di data analytics, yaitu adalah SQL, Python, dan Microsoft Excel. Saya juga menguasai beberapa tools untuk data visualisasi seperti Power BI dan juga Looker Studio. Saya pernah menjalani magang di salah satu mining company di Jakarta Selatan, di PT Stargate Pacific Research sebagai data analyst intern, di mana saya terlibat di data processing, price trend analysis, dan juga dashboard development. Berikut merupakan beberapa course dan certification yang pernah saya ikuti. Salah satu course yang saya ikuti adalah dari Data Science Bootcamp Purwadika, sisanya adalah self-learning course yang saya ikuti di beberapa platform online. Selanjutnya berikut merupakan profil company dari Kimia Farma. PT Kimia Farma sendiri adalah sebuah perusahaan pertama farmasi di Indonesia, di mana berdiri sejak tahun 1817 dan setelah melalui beberapa proses transformasi, pada tahun 2001 perusahaan ini menjadi sebuah public company. Dan pada tahun 2020, Kimia Farma ini bergabung dengan negara di bawah naungan PT Bio Farma dan sekarang beroperasi sebagai healthcare provider di Indonesia. Berikut merupakan proyek portofolio dari proyek ini, yaitu dengan latar belakang bahwasanya saat ini Kimia Farma menjadi salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Kimia Farma memerlukan yang namanya evaluasi terhadap bisnis performance mereka, entah itu karena adanya keuntungan dan juga kerugian. Tentu saja itu harus dievaluasi untuk semakin meningkatkan keuntungan ke depannya. Kemudian dengan adanya Big Data Analytics tentu saja ini menjadi sebuah jalan agar evaluasi yang didapatkan itu menjadi lebih baik. Karena dengan analisis tentu saja kita bisa mendapatkan insight baru untuk bisa mensupport keputusan-keputusan bisnis yang ada pada perusahaan ini. Dalam dataset ini terdapat 4 dataset utama, yaitu adalah final transaction, inventory, kantor cabang, dan juga produk. Selanjutnya ada problem statement untuk project ini. Nah, problem statement ini menjadi fundamental atau menjadi dasar dari analisis yang akan dilakukan ke depannya. Yang pertama itu ada bagaimana tren keuntungan dari Kimia Farma dari tahun 2020 sampai tahun 2023, kemudian provinsi mana saja yang mendapatkan transaksi terbanyak, kemudian provinsi mana saja yang mendapatkan pendapatan terbanyak, kemudian selanjutnya adalah cabang mana saja yang mendapatkan rating yang paling tinggi namun cenderung mendapatkan rating transaksi yang rendah, kemudian bagaimana distribusi keuntungan di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk selanjutnya adalah cara untuk mengimpor dataset ke BigQuery. Yang pertama kita harus masuk ke website Google Cloud Platform terlebih dahulu. Kemudian kita select console untuk versi yang gratis. Kemudian kita pilih BigQuery. Setelah itu kita memilih project yang akan kita pilih. Entah itu kalau belum ada, kita harus terlebih dahulu mode project. Kemudian memberi nama sesuai yang diinginkan. Selanjutnya kita membuat dataset. Nah, dataset ini adalah sebuah dataset yang nantinya akan diisi oleh data-data yang telah kita punya sebelumnya. Selanjutnya kita pilih yang namanya create table section. Nah, di create table section ini kita bisa upload data dari local device kita ke dalam BigQuery. Kemudian kita ulangi terus sampai semua data kita upload kemudian jadi seperti ini. Setelah itu, berikut merupakan hasil dari tabel analisa setelah penggabungan beberapa dataset, dan data-data ini nantinya akan kita gunakan untuk analisa dan juga pembuatan dashboard ke depannya. Dengan total 16 kolom dan juga 2 juta lebih baris yang akan digunakan untuk analisa. Selanjutnya adalah BigQuery Syntax. Nah, di BigQuery Syntax ini menggunakan sintaks SQL ya. Di sini saya ingin menambahkan kolom percentage gross profit, net sales, dan net profit yang tentu saja akan berguna untuk analisa ke depannya. Namun karena di BigQuery ini
menggunakan versi yang gratis, maka kita tidak bisa melakukan yang namanya alter column ataupun alter table, sehingga kita harus membuat tabel baru berisi tabel sebelumnya dengan kolom-kolom baru. Selanjutnya adalah sintaks untuk menggabungkan keseluruhan data dari beberapa dataset untuk menjadi sebuah tabel utama yang akan digunakan untuk analisa dan project dashboard ke depannya, seperti yang telah saya tunjukkan di tabel analisa sebelumnya. Selanjutnya adalah dashboard yang telah saya buat di website Looker Studio. Di dashboard ini terdapat summary dashboard, yaitu adalah total transaction, total net sales, total product, dan total branch, di mana ini menjadi gambaran atau overview dari keseluruhan dashboard, dari keseluruhan dataset yang kami punya. Saya juga membuat beberapa chart yang akan digunakan untuk analisa dan juga untuk rekomendasi untuk project ini. Selanjutnya yaitu insight yang kita dapatkan dari keseluruhan dashboard ini atau dari keseluruhan analisa yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah kita dapatkan bahwasanya ada 2 juta lebih transaksi yang terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dengan pendapatan lebih dari 1 triliun dengan memiliki total produk 8 dan juga total cabang lebih dari 3 juta. Selanjutnya berikut merupakan distribusi dari keuntungan di seluruh provinsi di Indonesia. Dapat dilihat bahwasanya Jawa Barat merupakan provinsi dengan nilai keuntungan yang paling besar, sementara provinsi lain itu masih cenderung memiliki profit yang kecil, sehingga masih sangat banyak potensi market yang bisa didapatkan oleh Kimia Farma. Selanjutnya adalah volume sales atau sales volume per quarter. Dapat dilihat bahwa nilainya itu cenderung hampir sama, menandakan bahwasanya keuntungan pendapatan di tiap-tiap quarter itu hampir sama, tidak ada yang namanya peak season ataupun low season. Selanjutnya adalah bar chart untuk menentukan 10 pendapatan terbesar di seluruh provinsi. Didapatkan bahwasanya Jawa Barat merupakan provinsi dengan keuntungan atau pendapatan terbanyak, sementara yang lainnya itu cenderung hampir sama, dan ini menandakan bahwasanya penjualan itu terkonsentrasi di Jawa Barat. Selanjutnya adalah perbandingan keuntungan dari tahun ke tahun di Kimia Farma. Dapat dilihat bahwasanya tidak ada perubahan signifikan dari keuntungan pada tiap tahunnya. Selanjutnya adalah berikut merupakan 3 produk terbanyak yang paling diminati oleh masyarakat. Dapat dilihat bahwasanya kecenderungan masyarakat untuk membeli produk di Kimia Farma ada pada ketiga barang ini. Baik, selanjutnya ada bar chart yang menunjukkan bahwasanya Jawa Barat sebagai provinsi dengan total transaksi terbanyak. Hal ini menandakan bahwasanya penjualan itu terkonsentrasi lebih banyak pada provinsi Jawa Barat. Kemudian selanjutnya ini adalah top 5 cabang yang memiliki rating cabang paling tinggi namun rating penjualannya rendah. Hal ini menandakan bahwasanya pelayanan di cabang tersebut sangat bagus, namun untuk penjualan itu masih sedikit atau belum bisa memaksimalkan penjualan di cabang-cabang tersebut. Dan selanjutnya adalah kesimpulan yang bisa didapatkan dari proyek ini. Yang pertama adalah keuntungan yang stabil dari tahun 2020 sampai tahun 2023, hanya ada sedikit perubahan. Kemudian regional dominance didapatkan oleh Jawa Barat sebagai provinsi yang konsisten untuk menempati tempat pertama di pendapatan terbanyak dan juga transaksi yang paling banyak. Dan juga memiliki gap yang besar dari provinsi lainnya. Kemudian selanjutnya adalah customer certification gap. Beberapa cabang ini mendapatkan rating yang tinggi, namun rating transaksi yang rendah. Kemudian ada product concentration. Dapat dilihat bahwasanya ada 3 produk utama yang paling banyak penjualannya. Kemudian ada profit distribution, dapat dilihat bahwasanya profit ini hanya terkonsentrasi di beberapa provinsi saja, masih banyak provinsi yang belum mendapatkan profit yang banyak. Berikut merupakan rekomendasi untuk proyek ini. Yang pertama adalah kita harus mengurangi ketergantungan pada provinsi Jawa Barat dengan meningkatkan strategi di provinsi-provinsi lain, entah itu melalui local campaigns, partnership, dan juga target marketing. Selanjutnya kita juga bisa meningkatkan
atau memaksimalkan cabang-cabang yang memiliki rating yang tinggi namun rating transaksinya rendah, entah itu kita melakukan promosi, diskon, ataupun loyalty programs untuk meningkatkan penjualan pada cabang-cabang tersebut. Selanjutnya kita juga bisa meningkatkan produk-produk yang kurang terjual. Seperti halnya kita memfokuskan penjualan produk tersebut kepada wilayah yang benar-benar membutuhkan atau yang paling banyak membeli produk tersebut. Nah, itu juga bisa mengurangi biaya inventory ataupun biaya produksi untuk barang-barang tersebut. Jadi karena lebih terfokus pada wilayah yang benar-benar membutuhkan produk tersebut, kita bisa lebih mengefisienkan biaya di perusahaan ini. Selanjutnya kita juga bisa mengidentifikasi mana-mana saja provinsi yang underperform atau profitnya kurang. Kita harus mencari atau mengambil lebih banyak lagi market potensial dengan cara campaign ataupun promosi. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial dengan baik untuk penjualan produk, ataupun bisa juga door to door apabila mungkin masih di daerah, seperti itu. Dan tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan tercapai. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.